Sikap abu-abu Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perang antara Rusia dan Ukraina membuat Eropa bingung. Dahulu sebelum pelantikan, Trump menjanjikan akan menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Namun 9 bulan berjalan, perang yang berlarut-larut ini tak kunjung usai. Perang nomor 1 di Amerika Serikat itu cenderung bersikap lunak ke Putin, menggelar karpet merah untuknya di Alaska dan masih menahan sanksi tambahan. Ia juga menekan NATO agar memberi sanksi tambahan terlebih dahulu ke Rusia, plus Cina yang menjadi mitra dagang utama negeri beruang merah. Seperti apa rumitnya hubungan terjadi antara Trump dan Eropa soal perang Rusia-Ukraina? Benarkah Trump seolah menjebak Eropa NATO dalam perang dagang yang ia buat? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman sanksi berat terhadap Rusia. Trump menegaskan dirinya siap memberikan tekanan ekonomi yang jauh lebih keras kepada Moskwa. Namun Trump memberi syarat, langkah ini baru akan diambil jika negara-negara NATO menghentikan pembelian minyak dan gas dari Rusia. Hal ini diungkapkan Trump dalam unggahan di akun sosial pribadinya pada Sabtu 13 September 2025. Ancaman itu menjadi yang terbaru dari deretan peringatan yang pernah disampaikannya. Namun sebelumnya, ancaman tersebut sering tidak diikuti tindakan nyata, alias hanya ucapan bibir semata. Trump menyebut pembelian energi Rusia oleh sebagian anggota NATO sebagai sesuatu yang mengejutkan, sebab menurutnya langkah itu akan melemahkan daya tawar negara-negara Barat dan menguntungkan Kremlin. Tak hanya itu, Trump juga mendorong NATO untuk menerapkan tarif tinggi antara 50 hingga 100% terhadap China. Kebijakan disebutnya dapat melemahkan pengaruh Beijing atas Moskwa dan mengurangi dukungan tidak langsung terhadap Rusia. Menurut Trump, kombinasi antara tarif tinggi terhadap China dan pemutusan impor energi Rusia akan membantu mengakhiri perang di Ukraina yang sudah memasuki tahun ketiga. Seruan untuk memboikot pembelian energi dari Rusia ini mendapatkan dukungan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam wawancara dengan Sky News, Zelensky menyerukan Eropa untuk berhenti membeli energi apapun dari Rusia Senin 15 September 2025. Говорити саме такими реченнями. Це діалект такої людини, як він є. І ми дуже просимо. Сполучені Штати Америки можуть це. Європейці можуть це. І європейці і Сполучені Штати, вони роблять кроки, це правда. Санкційні кроки, але треба більше, сильніше і швидше. Sejak 2022, negara-negara Eropa diperkirakan sudah mengeluarkan sekitar 210 miliar euro atau sekitar 4 kuadriliun rupiah untuk minyak dan gas Rusia. Anggaran besar itu secara tidak langsung terus membiayai operasi militer Kremlin di Ukraina. Uni Eropa sebelumnya menetapkan target untuk sepenuhnya menghentikan impor energi Rusia pada tahun 2028. Tetapi Washington menilai jadwal tersebut terlalu lambat. Bagi Trump, NATO harus bergerak cepat dan menjadi garda depan untuk memutus sumber dana Moskwa. Ancaman sanksi baru Trump sekaligus mempertegas bahwa energi masih menjadi titik terpenting dalam konflik Rusia dan Ukraina. NATO dalam hal ini masih berhadapan dengan tantangan besar untuk memutus ketergantungan pada minyak dan juga gas Moskwa. Di sisi lain, pembeli besar seperti Turki yang merupakan anggota NATO masih menjalin hubungan dekat dengan Moskwa. Membujuk Ankara untuk berhenti membeli energi Rusia diperkirakan akan menjadi tantangan yang jauh lebih sulit bagi aliansi. Situasi ini membuat ancaman Trump menjadi tidak hanya sekadar isu ekonomi, namun juga berimplikasi langsung pada dinamika politik dan keamanan di kawasan Eropa. Ancaman terbaru Trump muncul di tengah meningkatnya ketegangan NATO dan Rusia baru-baru ini. Lebih dari selusin drone Rusia dilaporkan memasuki wilayah udara Polandia. Pemerintah Polandia menyebut insiden itu sebagai serangan yang disengaja. Namun Moskwa membantah dan menyatakan pihaknya tidak bermaksud menargetkan fasilitas di Polandia. Insiden itu memicu kekhawatiran besar di Eropa Timur.
Denmark, Prancis, dan Jerman langsung menambahkan kontribusi militernya untuk memperkuat pertahanan NATO di sisi timur. Dalam tajuk rencananya, The Guardian menyebut respon NATO yang mengerahkan jet tempur F-35 dan F-16 sebagai rencana yang tergesa-gesa. Pasalnya yang mereka hadapi hanyalah drone kamikaze murah milik Rusia. The Guardian juga menyoroti Trump yang lebih suka mengintimidasi sekutu Eropanya daripada menargetkan Putin. Uni Eropa dipaksa meningkatkan impor gas alam cair Amerika Serikat pada tingkat yang dinilai mustahil. Pengenaan tarif sebesar 50 hingga 100% untuk Cina juga dinilai mustahil oleh para analis. Uni Eropa juga tak mampu menanggung balasan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Beijing, yang menyebabkan Trump sendiri mundur dari perang dagang besar-besaran baru-baru ini. Prospek Ukraina serta kepentingan keamanan Eropa yang lebih luas telah dirusak oleh seorang presiden yang menurut The Guardian suka menggonggong tapi tidak pernah menyerang. Sikap lunak Trump ke Putin disebut-sebut menjadi biang semakin beraninya Rusia menyerang Ukraina. Trump pernah umbar janji akan mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan cepat. 9 bulan berlalu, janji tinggal janji. Yang tampak justru keraguan. Sanksi diulur, Putin digelar karpet merah, NATO ditekan, Eropa kebingungan. Ancaman sanksi keras selalu dilontarkan, tapi syarat selalu dipasang. Eropa diminta stop beli energi Rusia, padahal ketergantungan masih besar. Aliansi pertahanan justru didorong menekan Cina, terjebak di pusaran perang dagang Trump dengan Beijing. Trump memilih menggertak sekutu, bukan menghantam lawan. Menggertak NATO, bukan menekan Kremlin. Pada akhirnya sikap abu-abu Trump membuat dunia bingung. Apakah ia sedang berusaha menghentikan perang atau justru menjerat sekutunya sendiri? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.